Selamat siang, perkenalkan nama saya Anita Gobasa, NIM 85609429. Di sini saya akan mau membacakan atau menjelaskan mengenai tugas 2 filsafat ilmu. 1. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan bukanlah sekedar hubungan teori dan praktik, melainkan hubungan simbiotik di mana filsafat menjadi kompas dan ilmu pendidikan menjadi laboratorium penerapan. Penjelasan detail bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat 3 pilar utama dalam ilmu pendidikan, yaitu 1. Mengawasi dan memperkuat eksistensi atau aspek ontologi. 2. Mengawasi dan memperkuat keilmiahan atau aspek epistemologi. Ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai atau aspek aksiologi. Adapun hubungan timbal balik tersebut, yaitu filsafat ilmu atau rektral ilmu pendidikan, yaitu memberi landasan, arahan, dan kritik internal. Ilmu pendidikan rektral filsafat ilmu, yaitu pemberi data atau realita, uji coba teori, dan inovasi konsep. Kemudian nomor 2, pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi pengguna teori filsafat, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak yang memperbarui dan memperkuat eksistensi filsafat ilmu itu sendiri. Penjelasan bagaimana pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi balik terhadap perkembangan filsafat ilmu, yaitu 1. Menyediakan laboratorium untuk validasi teori. 2. Memicu lahirnya paradigma baru atau epistemologi. 2. Memperkaya dimensi etika dan moral atau aksiologi. 4. Menjaga keberlanjutan dialektika berpikir. Nah, adapun unsur-unsur sederhana yang pengaruh pendidikan terhadap filsafat ilmu dapat dilihat dari unsur pendidikan. Yang unsur pendidikannya ada kekritisan siswa, keberhasilan metode, penanaman karakter, dan dampak pada filsafat ilmunya yaitu memperkuat ketajaman analisis epistemologi, kemudian memperkuat bukti ontologi tentang hakikat belajar, dan memperluas cakupan aksiologi dalam etika keilmuan. Nomor 3. Sebutan filsafat ilmu sebagai pisau analisis merujuk pada fungsinya yang mampu membelah, mengiris, dan membedah suatu persoalan pendidikan yang dampak kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mendasar, sistematis, dan terukur. Ketiga, mata pisau ini kita hanya akan melihat masalah pendidikan di permukaan saja atau gejala tanpa menyentuh akar penyebabnya. Nah, penjelasan bagaimana ketika komponen tersebut bekerja yaitu 1. Pisau ontologi membedah hakikat masalah. 2. Pisau epistemologi proses dan validitas. 3. Pisau aksiologi atau membedah nilai dan kegunaan. Pendidikan tidak pernah bebas nilai. Aksiologi membedah manfaat serta dampak etis dari sebuah kebijakan atau tindakan pendidikan. Di sini akan saya uraikan cara membedahnya. Dan ada hasil analisis, kemudian mengapa disebut pisau, bagaimana ketajamannya, bagaimana pemisah, pembersihnya, dan ada contoh kasusnya. Nomor 4, penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan fondasi yang menentukan bagaimana sebuah sekolah dioperasikan, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana siswa dinilai. Yaitu dengan 1 contoh konteks dalam kebijakan dan kurikulum atau ontologi penentuan mata pelajaran. 2. Contoh konkret dalam proses pembelajaran atau metode Montessori. 3. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, yang mana hubungan itu 1.
kontribusi filsafat ilmu terhadap pendidikan atau sebagai pemandu. 2. Ada kontribusi pendidikan terhadap filsafat ilmu atau sebagai penguji. Demikian penjelasan dari tugas 2 saya filsafat ilmu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.